Nah, biasanya siput menyerang pada bagian batang, daun, dan juga calon bunga ataupun calon tunas. Ini adalah contoh tunasku, tunas baru yang waktu itu sudah numbuh dan dimakan siput. Sebelum aku mulai videoku kali ini, aku mau mengenalin produk baru dari Scarlett. Ini nih teman-teman, ini adalah serangkaian produk dari Scarlett untuk perawatan anti-aging. Produk ini bisa digunakan untuk teman-teman yang berusia di atas 25 tahun ya teman-teman. Apalagi yang sudah berusia di atas 30 tahun, biasanya tanda-tanda penuaan dini sudah mulai terlihat seperti adanya flek hitam dan juga adanya garis halus di wajah. Nah, untuk menanggulangi semua itu, kita perlu perawatan untuk wajah kita. Bisa menggunakan ini ya teman-teman. Serangkaian produk anti-aging dari Scarlett terdiri dari 5 produk ini ya teman-teman. Yang pertama adalah ini Hydro Fresh Cleanser. Dan yang kedua adalah ada toner. Selanjutnya ada serum. Dan yang kecil ini untuk area mata ya, eye serum, dan juga ada krimnya. Untuk penggunaannya, pertama-tama kita membersihkan wajah kita dengan ini ya teman-teman. Untuk pembilasan lebih baik kita menggunakan air hangat agar hasil lebih maksimal. Dilanjutkan dengan penggunaan toner. Letakkan secukupnya di tangan, lalu dioles dan ditepuk-tepuk ke area wajah, ke seluruh wajah ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita menggunakan serum. Serum aku biasa menggunakan sekitar 2 tetes saja. Seperti ini, 1, 2 nih, bentuknya seperti ini ya teksturnya. Ini juga sama. Kita langsung oleskan ke area wajah, kita tepuk-tepukan. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan eye serum. Ini dikit saja karena kita hanya mengaplikasikan di daerah area mata. Nih, segini aku biasanya. Kita aplikasikan ke daerah area mata seperti di kelopak mata dan juga area bawah mata. Dan terakhir kita menggunakan krim ini. Untuk teksturnya seperti ini ya teman-teman. Nah, usapkan ke seluruh bagian wajah. Ini bisa digunakan di pagi dan sore hari dan bisa digunakan oleh teman-teman yang mungkin sedang hamil dan menyusui. Ini aman untuk digunakan. Untuk pemesanan aku tulis selengkapnya ada di deskripsi ya teman-teman. Pada video kali ini aku mau ngomongin tentang hama yang biasa menyerang di anggrek-anggrekku pada musim penghujan. Simak videoku sampai selesai ya. Karena sekarang sudah mulai musim penghujan ya teman-teman, dan anggrekku banyak yang terserang hama seperti siput dan juga jamur. Nah, apabila intensitas hujan tinggi, biasanya juga selain 2 hama itu, aku juga biasa mengalami adanya busuk pucuk ya teman-teman. Busuk pucuk terjadi akibat adanya genangan air di ujung daun seperti ini. Ini biasanya terjadi busuk pucuk karena tidak segera kering. Nah, ini adalah busuk pucuk. Biasanya kalau terjadi busuk pucuk seperti ini, lebih baik kita ambil sekalian dan kita pencet ya di sini apakah dia masih lembek atau enggak. Kalau enggak, aman ya. Kalau lembek, lebih baik dipotong aja. Lalu kita semprot dengan fungisida agar tidak merambat. Musim penghujan, teman-teman harus waspada terjadinya busuk pucuk ya teman-teman, karena apabila tidak segera ditanggulangi bisa berakibat fatal karena nanti busuknya semakin menyebar dan bisa mati. Jadi kita harus sering-sering ngecek apakah di ujung daun sini ada genangan air atau tidak. Nah, makanya untuk penyiraman jangan terlalu siang ya teman-teman, maksimal banget kalau menurutku jam 7 lah. Jadi setelah matahari agak tinggi, hindari untuk penyiraman karena nanti sangat rentan untuk terjadi genangan air dan tidak langsung kering dan bisa mengakibatkan busuk pucuk.
Selain busuk pucuk yang biasa diakibatkan oleh genangan air, dan nanti biasanya akan muncul bakteri lain seperti jamur ya teman-teman. Nah, di musim penghujan juga sangat rentan terjadi serangan jamur seperti ini nih contohnya. Nih, daunnya menguning seperti ini biasanya terkena jamur, serangan jamur. Begitu juga dengan ini. Ini karena di sini kena hujan ya teman-teman. Jadi memang sangat rentan terjadi serangan jamur. Nah, lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi serangan jamur pada anggrek-anggrek kita di musim penghujan? Yaitu kita lihat saja intensitas hujannya bagaimana. Apabila hujan berturut-turut, yang penting 3 kali terkena hujan berturut-turut, alangkah baiknya kita semprot dengan fungisida. Jadi untuk penggunaan fungisida di musim penghujan bisa sampai 2 kali dalam seminggu ya teman-teman. Nah, untuk menanggulangi serangan jamur aku biasa pakai ini nih teman-teman. Ini adalah kuproxat. Ini adalah fungisida yang sekaligus ada bakterisidanya. Aku lebih suka pakai ini karena di dalamnya ada bakterisidanya. Penggunaan kira-kira aja ya teman-teman, aku pakai biasa menggunakan 1 ml per 1 liter air. Jadi 1 ml kuproxat ini dilarutkan dengan 1 liter air dan disemprotkan ke seluruh bagian tanaman. Teman-teman bisa menggunakan merek lain, nggak harus ini ya teman-teman, tapi aku lebih suka pakai ini karena ada bakterisidanya. Dan apabila teman-teman cari merek ini, aku juga sedia, jadi teman-teman bisa pesen ke aku. Untuk harganya 50.000, isinya 200 ml. Yang biasa aku temukan adalah serangan siput ya teman-teman. Siput biasanya ada siput yang bercangkang dan juga ada yang tanpa cangkang. Nah, biasanya siput menyerang pada bagian batang, daun, dan juga calon bunga ataupun calon tunas. Ini adalah contoh tunasku, tunas baru yang waktu itu sudah numbuh dan dimakan siput. Tadinya aku mau ngasih contoh siputnya, tapi kebetulan aku cari-cari nggak ada. Biasanya aku selalu menemukan siput tanpa cangkang di area anggrek-anggrekku. Tapi selain tanpa cangkang, ada juga siput yang bercangkang. Nah, biasanya kecil ya teman. Untuk anggrek skala rumahan, menurutku untuk menanggulangi siput, kita cukup potong timun lalu diletakkan di bagian atas media saja. Nanti pagi-pagi akan pada nempel di sana karena siputnya makan timunnya dan nanti akan bisa segera kita buang. Tapi untuk skala besar seperti di tempatku, aku nggak mungkin letakkan timun di satu-satu pot karena ini sangat banyak. Biasanya aku menggunakan ini nih teman-teman. Pakai ini, toksiput 5 gram. Ini adalah racun siput. Penggunaannya ini di belakang juga ada tertulis ya teman-teman. Nah, ini untuk penggunaan taburkan 1-2 gram untuk setiap 3 meter. Nah, aku kasih contoh aja di sebelah sini mungkin ya, aku kasih sekitar 1 gram lalu 3 meter kemudian aku kasih lagi. Itu bisa menanggulangi dan mengurangi populasi siput yang ada di kebun kita. Alami adalah serangan ulat, walaupun tidak sebanyak di musim kemarau ya teman-teman, tetapi ada terkadang serangan ulat yang makan daun baru ataupun tunas baru, dan juga spike biasanya dimakan sama ulat. Nah, untuk penanggulangi itu aku pakai ini adalah Alika. Nah, ini adalah insektisida yang bisa digunakan, tetapi untuk penggunaan insektisida di musim penghujan aku jarang banget pakai karena biasanya aku aplikasikan sekitar 1 bulan sekali di kebunku ini. Hama yang biasa menyerang kebunku di musim penghujan dan juga cara penanggulangannya, dan mungkin teman-teman ada yang punya cara lain bisa komen ya. Menonton, jangan lupa like, komen, dan share videoku agar bisa dinikmati oleh teman-teman pecinta anggrek di seluruh Nusantara. Dan teman-teman yang lagi nyari anggrek bisa banget belanja di Anggina Orchids. Terima kasih, selamat beraktivitas dan selamat berkebun. Sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.